Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran tafsir surah Yunus, surat yang ke-10 dalam urutan nomor surat dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang pertama yang sudah disampaikan, dijelaskan pada pertemuan kemarin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Qala al-kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, sesudah Allah Subhanahu wa taala membuka surat Yunus ini dengan potongan huruf-huruf hijaiyah, yaitu alif, lam, ra, yang kata mayoritas atau jumhur mufassirin, mayoritas ahli-ahli tafsir, ulama-ulama ahli tafsir mengatakan bahwa ini ayat-ayat potongan huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran adalah termasuk ayat mutasyabihat. Ayat Al-Quran itu ada dua golongan, dua macam. Ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat itu yang wajib diketahui oleh seluruh muslimin. Kalau ayat mutasyabihat tidak tahu enggak apa-apa. Seperti alif lam ra, ini artinya apa? Para ahli tafsir mengatakan wallahu a'lamu bimuradih. Dan Allah yang lebih mengetahui dengan yang dimaksud oleh ini, ya. Allah membuka dengan alif lam ra, lalu pada ayat kalimat berikutnya tilka ayatul kitabil hakim. Tilka itulah ayatul kitabi, ayat-ayat Al-Qur'an al-hakim yang mengandung hikmah, yang bijaksana. Ayat-ayat Al-Quran itu mengandung pelajaran yang bijaksana. Padahal Al-Quran itu terdiri dari nasihat, mau'idhah. Al-Quran itu berisi nasihat atau mau'idhah, dan nasihat dalam Al-Quran itu adalah nasihat yang bijaksana. Al-Quran juga mengandung hukum. Dan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran semuanya hukum yang bijaksana. Enggak ada hukum yang timpang, itu enggak ada. Hukumnya adil. Semua hukum dalam Al-Quran itu adil. Beda dengan hukum-hukum buatan manusia yang seringkali tidak adil. Lalu pada ayat yang kedua Allah Ta'ala berfirman, akana linnasi ajaba. Apakah karena ini namanya huruf A, ini huruf
alif atau huruf hamzah. Huruf hamzah. Huruf hamzah ini adalah namanya huruf istifham ingkari. Kata tanya yang maksudnya mengingkari. Apakah, itu bukan bertanya. Apakah karena ada kepatutan, apakah patut ada linnas bagi manusia ajaban keheranan heran. Ajaban itu sesuatu yang mengherankan. Apakah pantas ada bagi manusia keheranan an bahwa auhayna kami telah mewahyukan ila kepada rajulin seseorang minhum dari mereka an bahwa wahyunya berbunyi andirin nas, andir berilah peringatan annasa kepada manusia. Wa dan ini wawu ataf, dan kalau dia yang di depan ini wawu ini kembalinya kepada sini, dikembalikannya ke sini. Ya. Karena bentuk kalimatnya sama. Di sini andir, di sini basyir. Ya. Maksudnya begini. Apakah pantas bagi manusia merasa heran bahwa kami telah mewahyukan kepada seseorang di antara mereka yang isi wahyunya an bahwa andirin nas, berilah peringatan kepada manusia, wa dan basyiril ladzina amanu, basyir berilah kabar gembira kepada alladzina amanu, alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman. Beri kabar gembira kepada mereka yang beriman wahai Muhammad. An apa kabar gembiranya? Annalahum bahwasanya untuk mereka qadama sidqin, kedudukan yang tinggi. Ya, qadama telapak kaki. Maksudnya ya, qadam itu telapak kaki. Tapi maksudnya kedudukan. Qadama sidqin, kedudukan yang tinggi inda rabbihim, di hadapan Tuhan mereka, di hadapan Rabb mereka. Qalal kafirun, berkatalah, qala berkatalah al kafirun, orang-orang kafir itu wahai Rasul, inna hadza, sesungguhnya ini, inna artinya sesungguhnya, hadza artinya ini. Ini apa? Ya ini Al-Quran ini. Ada yang mengatakan ini Nabi Muhammad SAW. Jadi ada dua tafsir ya tentang kata hadza. Hadza ini kalau bacaannya begini ini, inna hadza, sesungguhnya ini, la sahirun, sungguh tukang sihir. Kalau dibaca sahirun maka artinya tukang sihir. Karena ini ada dua cara membaca. Ada bacaan, ada qiraah membacanya inna hadza la sahirum mubin. Yang lain inna hadza la sihrum mubin. Jadi ini boleh dibaca la sihrun, boleh dibaca la sahirun. Cuma qiraah yang masyhur, bacaan yang populer dan yang ada dalam mushaful imam atau mushaf Utsmani, bacaannya bukan sihrun tapi sahirun.
Kalau dibaca sahir artinya tukang sihir. Kalau dibaca sihrun, la sihrun itu artinya sungguh Al-Quran ini adalah sihir mubinun yang nyata, yang jelas. Halo, mungkin saudara belum bisa menangkap apa yang saya terjemahkan tadi. Baiklah, kita bandingkan dengan terjemah Kementerian Agama RI. Ya, Al-Quran yang sudah diindonesiakan bunyinya seperti ini. Ya, akana linnasi ajaban, pantaskah manusia menjadi heran. Jadi kana diartikan menjadi. Karena dianggap fi'il madhi nakis. Ya. Akana apakah pantas, kana apakah pantas, kana menjadi, linnasi bagi manusia, ajaban keheranan atau heran. Pantaskah manusia menjadi heran? Akana linnasi ajaban an auhayna, bahwa kami memberi wahyu, an auhayna bahwa kami memberi wahyu, ila rajulim minhum kepada seorang laki-laki di antara mereka, ila kepada rajulin seorang laki-laki, minhum di antara mereka atau dari antara mereka. Yang dimaksud laki-laki tadi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka, an anzirin nas, berilah peringatan kepada manusia, wa basyiril ladzina amanu, dan gembirakanlah orang-orang beriman, wa basyiril ladzina amanu annalahum, bahwasanya bahwa mereka mempunyai, ya, annalahum bahwa untuk mereka, bahwa bagi mereka, atau bahwa mereka mempunyai qadama sidqin, kedudukan yang tinggi, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Ini kurang mereka, hanya di sisi Tuhan itu saja. Ya. Terus qalal kafiruna, orang-orang kafir itu, orang-orang kafir berkata, inna hadza, orang ini, inna hadza enggak diterjemahkan ini. Inna hadza, sesungguhnya orang ini, maksudnya Nabi Muhammad, la sahilum mubin, la benar-benar, sahilum mubin, pesihir, diartikan pesihir, penyihir. Jadi orang kafir Mekah dulu bilang Nabi Muhammad itu sekarang jadi tukang sihir. Kalau ini masih belum paham juga, ya sudah terpaksa dijelaskan dengan tafsir, ya. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kita semua ini, saya dan Anda semua ini punya kewajiban dalam hidup ini cuma satu saja. Kewajiban kita itu beribadah kepada Allah. Itu saja, enggak ada kewajiban lain. Tugas lain dalam hidup kita itu tidak ada kecuali beribadah. Itu berulang kali dalam Al-Quran itu disebut-sebut oleh Allah. Jadi kalau kita hidup tidak beribadah, oh salah itu, hidup yang salah, jelas salah. Beribadah itu apa sih? Ya menyembah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Menjalani hidup ini sebagai pengabdian kepada Allah. Nah, untuk bisa mengabdi kepada Allah, Allah sudah kasih tahu caranya. Mengabdinya bagaimana? Dikasih tahu. Ini Al-Quran ini kami turunkan untuk jadi pedoman hidup. Jadi Al-Quran ini pedoman hidup. Pedoman hidup kita itu bukan Pancasila, Pak. Salah. Pedoman hidup kita itu Al-Quran.
Pancasila itu pedoman bernegara, bukan beribadah. Pedoman beribadah, pedoman dalam hidup ini untuk beribadah adalah Al-Quran. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus mengetahui Al-Quran. Harus belajar Al-Quran. Sambil belajar yang lainnya. Yang lainnya itu sambilan, Pak. Cari uang itu sambilan. Jadi presiden itu cuma kerjaan sambilan itu. Kerjaan pokoknya itu beribadah. Jadi kalau ada presiden, dia tidak beribadah, dia sibuk menjalankan tugas sebagai presiden, itu salah besar. Dan pasti akan salah caranya. Pasti akan salah. Kalau orang hidup tidak berpedoman kepada Al-Quran, orang muslim hidup tidak berpedoman kepada Al-Quran, pasti salah caranya. Kalau dia mengambil keputusan pun, keputusannya juga salah. Dulu-dulu, ini karena sedang hangat-hangatnya saat ini adalah sedang hangat-hangatnya di negara kita ini, sibuk persiapan pilpres, ya. Jadi dulu-dulu sudah beberapa kali kan kita mengalami pelaksanaan pemilu presiden, pilpres dengan cara pemilihan secara langsung. Nah, baru sekarang ini kan sudah sejak reformasi, sejak era setelah 1998. Itu selalu ada acara yang namanya debat calon presiden dan wakil presiden. Tiba-tiba hari ini peraturan KPU keluar, nggak ada debat calon wakil presiden. Nah, kok itu kurang ajar banget loh itu. Lah kenapa? Ya karena yang memutuskan seperti itu, yang bikin peraturan seperti itu KPU. KPU itu yang atasannya siapa sih? Presiden. Enggak mungkin KPU membuat peraturan tanpa sepengetahuan presiden, enggak mungkin, enggak akan berani. Ya. Tapi sana terjadi seperti itu. Nah, tentu ya orang melihat loh kok begini ya? Ya begitu, Pak. Ya namanya kekuasaan tertinggi itu di tangan presiden, panglima tertinggi di tangan presiden, kok gimana sampeyan? Ya, makanya kalau seorang presiden hidup menjalankan tugasnya sebagai presiden tapi tidak paham Al-Quran, ya sudah, ya terjadilah apa yang terjadi sudah. Makanya kita ini jadi orang silahkan, mau jadi apa saja silahkan, asal jangan menjadi orang yang menjadi pekerja, pegawai, buruh, suatu pekerjaan, pegawai, satu kepegawaian, menjadi buruh dalam bidang perburuhan atau bekerja sebagai pekerja yang pekerjaannya dilarang dalam Islam. Jangan. Ya sudah, kembali ke sini ya. Jadi kewajiban kita itu beribadah, dan untuk bisa beribadah kita harus tahu Al-Quran, karena pedoman dalam beribadah adalah Al-Quran. Jadi saudara harus mengaji, sesibuk apapun sisihkan waktu untuk mengaji. Ini kita lihat nanti nih Pak Asmanur nih, kalau nanti dia jadi anggota dewan masih bisa ngaji nggak, coba kita lihat aja nanti. Kita semua jadi saksi nanti. Ya. Mudah-mudahan tetap diberi oleh Allah kesempatan, kemauan untuk berusaha mengaji walaupun koler-koler itu tidak apa-apa sudah. Mengantuk sudah, tidak apa-apa sudah. Ya. Nah, jadi kita harus mengaji. Nah, untuk bisa mengaji harus belajar dari mulai membaca. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah mulai Pak Ibu-ibu itu kita belajar mengaji. Ada yang usul, kalau hafalan mungkin terlalu berat. Saya memahami hafalan itu berat betul. Makanya saya ini gimana ya biar pada semangat ngaji, biar pada nggak takut datang, itu bagaimana ya? Ya sudah, kita belajar ngaji aja. Belajar membaca dulu. Sambil pelan-pelan dihafalkan. Nah, ada acara khusus nanti bagi yang menghafalkan.
bagi yang menghafal paling sebulan sekali aja setoran hafalan itu. Selebihnya itu mempelajari bacaannya dulu, dibetulkan bacaannya. Dan betul ternyata kemarin, kaget aku baca Al-Baqarah tuh masih pada banyak yang keliru-keliru, bukan salah, keliru. Kalau salah kan sengaja, ini keliru karena nggak tahu kalau itu salah. Ya. Jadi baca ini nih, padahal ini dulu sering dibaca ini. Ladalah. Kalau cara orang Jawa, ladalah. Ternyata kok pada banyak yang keliru ya. Ya, karena apa? Karena nggak pernah dibaca. Sibuk ngapalkan, aku yang salah juga. Ayo hafalkan juz amma. Sibuk ngapalkan juz amma bilang, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Itu baru qul huwallahu yang gampang. Giliran idza syamsu kuwirat wa idzan nujum, angel banget ya, kok susah sekali. Sampai ada enggak turun karena ngalih, susah. Oh, ya aku yang salah rupa-rupanya ya. Aduh, ya sudah sekarang hafalannya saisone, itu sebisanya, semampunya. Yang mampu tetap harus menghafal, setoran hafalan. Yang belum mampu, baca dulu aja sudah. Baca aja masih ting pelitut deh. masih salah-salah ya. Ini kita harus mulai dari sini. Al-Fatihah semua sudah hafal. Insya Allah semua sudah hafal dan benar. Tapi yang ini nih Mak, ini surat yang utama dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah, surat Al-Imran. Itu surat yang paling utama sesudah Al-Fatihah. Karena dua surat itu nanti akan datang membela kita di hari kiamat. Selain surat Tabarok. Nah ini kita harus bisa membaca ini. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan seterusnya. Ini kita harus pelajari ini, ya. Setelah kita pelajari nanti diartikan. Zalikal kitabu, itu Alkitab. Kalau di surat Yunus ini Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab, gitu. Kalau di sini zalikal kitab, itu Al-Qur'an, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, hudan sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah ini cara membacanya ada dua nih. Ini tadi yang pertama membaca seperti tadi. Zalikal kitabul la raiba fihi, wakofnya di sini. Tapi ada yang qori yang bacanya enggak begitu. Zalikal kitabul la raib, gitu. Fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabul la raiba, itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan, tidak ada keraguan. Terus fihi hudal lil muttaqin, di dalamnya ada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini bacaan yang masyhur diwakafkan di sini, ya. Tapi boleh juga di sini. Terus maknanya sama saja, mau berhenti di sini atau berhenti di sini sama, artinya maknanya, maksudnya sama. Itu Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, Al-Quran itu enggak ada keraguannya. Jangankan yang salah, yang meragukan aja enggak ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu isinya sesuatu yang pasti benar. Pasti benar, benar pasti. Enggak ada yang salah, enggak ada yang meragukan. Itu karena apa? Karena dia omongan Allah. Al-Quran ini kalamullah, omongan Allah. Kalau omongan manusia, banyak harus kita ragukan.
Ini ada orang menawarkan programnya, visi misinya. Mestinya kalau sudah tampil pertama kali, jangan khawatir, jangan takut, Pak Prabowo, jangan apa katanya? Jangan apa? Kemana? Ada orang bilang itu loh, jangan takut, Pak Prabowo. Saya sudah, jangan apa? Jangan apa dia? Jangan takut gitu ya? Jangan takut. Nah, jangan takut Pak, saya ada di sini. Wah itu kan menunjukkan orang yang berani. Nah, kok diundang debat kok terus mengkerati piye itu? Lah katanya jangan takut. Aku dewe takut kok. Lah kamu sendiri takut gitu kok. Diundang takut. Kok bilang orang lain jangan takut. Itu omongan manusia itu kayak begitu Pak. Meragukan. Kalau tidak beri sesuatu yang meragukan, salah. Itu memang manusia. Banyak salahnya, banyak meragukannya. Tapi kalau omongan Allah enggak ada keraguan. Yang perlu dilakukan enggak ada. Tuh. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini nanti uraiannya dalam pelajaran nahwu sorofnya, dalam ilmu nahwu sorofnya nanti ini ya. Jadi begitu Bapak-bapak Ibu sekalian dan seterusnya nih. Ini nanti yang akan datang saya mau sebelum Ibu saya suruh baca, saya baca dulu. Saya baca dulu. Nah, sekarang tirukan. 3 ayat, 3 ayat, 3 ayat, 3 ayat, 3 ayat. Nah, 3 ayat semuanya betul, lulus. Ya, mungkin saya baca sekali pertemuan 25 ayat atau 3 kali. Pesertanya kemarin berapa? Lina jumlahnya ibu-ibu itu? 30 ada ya? Nah 30 mestinya sekali baca ya. Kalau tidak bisa 90 ayat ya 40 ayat lah. 40 ayat saya baca. Terus nanti masing-masing dapat giliran 3 ayat. Atau paling banyak 5 ayat. Itu bagi yang bacaannya lancar. Kalau bacanya lancar, yang bacanya enggak lancar, dulu guru saya, wis aja akeh-akeh, jangan banyak-banyak. Nanti yang lainnya itu menunggunya kelawasan. Itu baca ayat kok disuruh ngulang-ulang terus sama ustadz itu. Akhirnya terus ngantuk. Tuh. Ya bagi yang lancar dikasih kesempatan membaca lebih dari 1 ayat. Bagi yang belum lancar seayat. Oh, lutung, wis lutung. Udah untung itu. Bisa baca 1 ayat. Ini baca ini benar sudah. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini dapat berapa pahala berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 290 hasanat. Cuma baca satu ayat. Masya Allah. Sama seperti saudara sedekah kepada 290 orang. Masing-masing 50.000. 50 orang. Nih. Padahal cuma baca dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu tok loh. Ini harus kita pelajari, Pak, Bu. Tujuan kita hidup itu gitu. Makanya saudara sambil bekerja, sambil menghafalkan Al-Qur'an, tapi jangan pas di depannya komandannya. Komandannya lagi ada di depan sampean, sama baca Al-Qur'an, pasti dibentak, dimarah. Ngapain kamu? Ini waktunya kerja kok. Nah, kalau nggak ada komandannya, nggak ada orang yang ditakuti di situ, nah sudah baca. Mumpung komandan lagi nggak ada ini, baca Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhusu khusyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Bila wis hafal iso. Kamu sudah hafal bisa, kalau belum hafal betul sulit betul itu. Ibu-ibu
merasakan enggak kesulitannya? Ya. Iya. At-Takwir itu salah satu surat yang membuat Nabi kita menjadi beruban. Surat At-Takwir, surat Amma Yatasa'alun, surat Hud, surat Al-Haqqah, surat Al-Waqi'ah. Itu nanti kita pelajari semuanya. Hafal, kalau perlu dihafal. Itu surat yang membuat Nabi kita jadi beruban. Kenapa? Karena isi suratnya itu mengerikan. Ya, kembali ke sini sekarang ya. Jadi kita tujuan hidup kita nomor satu beribadah. Untuk bisa beribadah harus mengetahui Al-Quran. Untuk bisa mengetahui Al-Quran ya harus belajar Al-Quran, harus ngaji. Enggak boleh saudara hidup tanpa ngaji, itu enggak boleh. Saudara mau jadi apapun enggak apa-apa, asal ngaji di nomor satukan. Nah, yang itu hal yang seperti ini orang di luar sana banyak yang enggak tahu, Pak, Bu. Saya dulu juga enggak tahu bahwa hidup ini tuh harus ngaji. Itu saya juga enggak tahu. Tadi kita terjemahkan ya. Akana linnasi ajaban, apakah ada bagi manusia keheranan? Apakah pantas bagi manusia menjadi heran? An auhayna ila rajulim minhum, bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An anzirin nas, bahwasanya berilah peringatan kepada manusia, wa basyiril ladzina amanu, dan bahwasanya berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, annalahum qadama sidqin inda rabbihim, bahwasanya mereka mempunyai qadama sidqin, kedudukan yang tinggi, inda rabbihim, di hadapan Allah Tuhan mereka. Tetapi sayangnya qalal kafiruna, berkatalah orang-orang kafir Mekah pada waktu itu, inna hadza, sesungguhnya ini orang, maksudnya Nabi Muhammad, la sahirum mubin, sungguh tukang sihir yang nyata. Ini terjemahnya. Nah, sekarang kita lihat tafsirnya, penjelasannya. Coba kita lihat sini tafsir atau penjelasan dari ayat yang kedua. Ini Pak. Ini akana linnas, apakah menjadi apakah menjadi bagi manusia. Manusia di sini maksudnya ahlu Mekah, penduduk Mekah. Terus ini istifham ingkari, huruf hamzah ini kata tanya di sini adalah istifham, kata tanya ingkari yang maksudnya mengingkari. Jadi apakah pantas bagi manusia merasa heran? Artinya tidak pantas. Bukan bertanya apakah pantas manusia heran, bukan. Tidak pantas bagi manusia merasa heran. Ya. Bahwa Allah memberi wahyu kepada seorang manusia yang bernama Muhammad, enggak pantas. Ya, jadi ini istifham ingkari. Nah, ini wal jar wal majrur, kata ini linnas, ini merupakan hal, keadaan dari manusia. Linnas, apakah pantas keadaan bagi manusia, ajaban, heran, itu dibaca nasof karena dia merupakan khobarnya kana. Jadi ini ajaban ini khobarnya kana, makanya ini mestinya ini adalah kana, terus ini khobarnya kana. Isimnya kana, mana isimnya kana? Ya, isimnya kana itu ini ada di depan sana. Jadi apakah pantas bagi manusia merasa heran? Ya, ini yang dimaksud dengan manusia, yakni ahla Makkah, penduduk Mekah. Nah, terus heran bagaimana? An auhayna ila rajulim minhum, bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka. Laki-laki tadi adalah Muhammadun, Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Ibnu Abbas disebut begitu. Dalam tafsir Al-Baghawi sama, rajulun minhum, seorang laki-laki di antara mereka adalah yakni Muhammadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus maksudnya adalah ini andirin nas. Oh, ini ada yang hilang ini ya. Ini ada yang hilang. Akana linnasi ajaban. Ini apakah pantas merasa heran? An auhayna ini ila rajulim minhum. Oh, sudah. Ajaban an auhayna ila rajulim minhum. Sudah betul. Terus di sini. Nah, ini yang kurang ini. An andzirin nas. Ini hilang ini. Oh, kok iso hilang ini? Ini sebentar ya. Di sini di belakangnya dalam tafsir ini. Nah, ini ya, harusnya di sini. Aduh, iso hilang itu. An andzirin nas. Apakah pantas bagi manusia bahwa mereka menjadi heran atau merasa heran bahwa Allah an auhayna ila rajulim minhum, bahwa kami Allah memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka. An andzirin nas, isi wahyunya bahwa berilah peringatan kepada manusia. Wa basyiril ladzina amanu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Annalahum qadama sidqin inda rabbihim, bahwa untuk mereka ada kedudukan yang tinggi di hadapan Tuhan mereka. Nah, jadi pertama, tugas Nabi itu memberi peringatan kepada manusia. Dan Al-Quran ini isinya peringatan. Di samping peringatan juga kabar gembira. Peringatan, awas loh. Kalau kamu tidak mau dengar Al-Quran ini, kamu masuk neraka loh. Kalau kamu tidak mau taat kepada Al-Quran ini, isi Al-Quran ini, kamu masuk neraka loh. Gitu loh. Tapi ada kabar gembira. Kalau kamu mau beriman, artinya beriman itu taat kepada Al-Quran, kepada Allah, kepada Al-Quran yang merupakan kalamullah, kamu nanti akan masuk surga. Kamu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Di hadapan manusia mungkin kamu nggak punya kedudukan apa-apa, kamu bukan siapa-siapa, apalagi nggak pernah nyalon jadi presiden, gubernur, bupati, wali kota, atau anggota dewan yang terhormat, nggak pernah. Kamu bukan siapa-siapa, kamu ngomong apapun nggak akan didengar. Padahal katanya suara rakyat, suara Tuhan. Itu omongan tok itu, omongan gedebus, ngeramput. Suara rakyat, suara Tuhan katanya. Giliran rakyat teriak-teriak di depan gedung DPR, usul, aduh tolong anggota dewan, janganlah bikin peraturan seperti itu, memberatkan rakyat ini. Ditutup pintu gerbangnya, Pak. Masya Allah. Waktu belum jadi, mereka ngemis-ngemis suara. Datang ke rakyat minta suara. Begitu jadi, ditemui angel banget, Pak. Nah, awas Pak Asmanur ini. Jangan menjadi orang kayak begitu nanti ya. Ditemui ngalih itu. Waktu belum jadi anggota dewan ketemu gampang, begitu sudah jadi angel ditemui itu. Ya, harusnya enggak begitu. Ya itulah ajaran demokrasi, itu ajaran demokrasi. Kalau ajaran Al-Quran enggak begitu. Rasulullah SAW membuka pintu rumahnya itu 24 jam. Siapa aja yang mau ketemu beliau silahkan. Dan beliau enggak punya pas pampres, enggak punya. Cuma punya abwab, punya penjaga-penjaga pintu. Yang kalau ada orang datang, minta izinnya sama penjaga pintu tadi. Kami mau ketemu Rasul. Oh, tunggu dulu, tak tanyakan dulu. Ya Rasulullah, itu ada orang mau ketemu. Boleh masuk? Siapa? Oh, ini fulan. Nah, suruh masuk. Nah, kalau sudah masuk baru masuk. Nah, sudah dikenal oleh beliau. Ya, sudah kembali ke sini ya. Jadi, saudara sekalian, ini saya pikir tafsir ini ya buat ibu-ibu dan bapak-bapak ini terlalu berat. Ini untuk santri aja deh ya. Jadi sekarang saya ubah metode pelajarannya, kita langsung to the point-nya saja. Ya, kita langsung kepada ayat per ayat ansih itu saja.
ini ayat yang kedua tadi ini mana ini? Nah, sudah. Walaupun sudah ada tafsirnya, tapi lebih nyaman, lebih enak rupa-rupanya kalau ibu-ibu ini dijelaskan langsung dari ayatnya saja. Tafsirnya untuk saya saja. Ya, jadi akana linnasi ajaban, apakah ada kepatutan bagi manusia heran? Apakah pantas manusia menjadi heran? Enggak pantas. Enggak pantas, heran bagaimana? An auhayna ila rajulim minhum, bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka, yaitu Nabi Muhammad. Pantas enggak manusia menjadi heran? Enggak pantas bahwa Allah memberi wahyu kepada seorang laki-laki, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu mereka kenal. Itu orang Quraisy, orang yang sudah dikenal oleh orang Mekah. Seluruh orang Mekah itu tahu yang namanya Muhammad Nabi Muhammad SAW. Waktu itu enggak ada nama lain selain beliau. Di Mekah itu nama Muhammad ya cuma satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang Mekah tahu. Nah, ketika beliau menerima wahyu, berubah keadaannya. Beliau yang semula dikenal sebagai orang yang mereka percaya, sehingga mereka beri gelar Muhammad Al-Amin, Muhammad yang sangat dipercaya karena dia tidak pernah berbohong. Nabi Muhammad SAW terkenal di Mekah sebagai orang yang tidak pernah bohong. Itu dulu sebelum Nabi kita menerima wahyu. Seorang Quraisy semuanya mengakui itu. Tapi begitu beliau menerima wahyu, berubah keadaannya. Mereka langsung enggak percaya. Masa sih Muhammad menerima wahyu dari Allah? Yang isi wahyunya ini, andirin nas, bahwa berilah peringatan kepada manusia wahai Rasul, wa basyiril ladzina amanu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, annalahum qadama sidqin inda rabbihim, bahwa untuk mereka ada kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Tuhan mereka. Nah, dari sini kita dapat pelajaran, Pak, bahwa tidak pantas bagi kita meragukan wahyu Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tugas Nabi dan tugas para ulama sebagai pewaris Nabi adalah memberi peringatan kepada manusia. Jadi ulama itu tugasnya memberi peringatan kepada seluruh manusia, siapapun dia, mau seorang perorangan rakyat biasa atau pejabat tinggi atau kepala negara. Kepala negara itu mestinya tunduk kepada ulama, itu yang bagus. Itu bukan tunduk kepada partai, bukan tunduk kepada ketum partai, bukan, tunduk kepada ulama. Maka kalau ada partai, seharusnya yang menjadi ketua partai itu ulama. Nah, itu baru ulama Nasrani, ulama Yahudi, ulama Islam itu jadi ketum partai. Harusnya, idealnya. Sehingga nanti para ketum-ketum partai ini memilihkan kadernya yang mengerti agama. Kalau mau dicalonkan presiden dari timur-timur sana yang paham agama Katolik, silakan. Yang di sana, di mana di sana calon agama dari kalangan Protestan, silakan. Yang dari kalangan sini mengajukan calonnya dari kalangan Muslim. Nah, nanti diadu. Calon presiden dari kalangan Muslim, calon presiden dari kalangan Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, diadu kalau perlu. Tapi itu cuma apa ya? Utopia, cuma angan-angan aja. Enggak akan mungkin terjadi itu, ya. Jadi saudara, Nabi kita mempunyai tugas memberi peringatan kepada manusia dan memberi kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Kalau orang-orang itu mau beriman, bahwa untuk mereka akan ada kedudukan yang tinggi di hadapan Allah di akhirat nanti. Mereka diberi kedudukan yang tinggi, yaitu mereka akan mendapat balasan di akhirat dengan balasan yang tidak pernah mereka bayangkan. Kaget nanti orang beriman di akhirat sana. Tetapi sayangnya orang-orang kafir Mekah pada itu mengatakan, Muhammad ini tidak lain, dia hanya tukang sihir yang nyata. Nah, kita jangan meniru orang-orang Mekah yang menganggap Al-Quran sebagai sihir atau menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai tukang sihir. Tapi kita mesti menjadi orang beriman yang betul-betul beriman. Karena kalau kita betul-betul beriman, maka
hidup kita akan dijamin oleh Allah. Jadilah Anda orang yang beriman, maka hidup Anda akan dijamin oleh Allah. Ya, mungkin dulu kita berimannya kurang, sehingga hidup kita sepertinya tidak terjamin. Padahal Allah sudah menjamin. Orang kalau beriman, nanti urusan rezekimu aku yang ngurus. Aku yang ngurus. Saudara jangan pernah ragu kepada Allah. Begitu saudara ragu-ragu sama Allah. Apa iya sih Allah bisa? Oh, itu namanya ragu-ragu. Allah bisa berbuat apa saja. Jangankan Allah, Pak. Jokowi itu loh, Pak, manusia biasa. Yang beliau dulu itu tukang mebel, pengusaha mebel. Itu sekarang sudah jadi presiden. Dia bisa berbuat apa saja kok. Piye? Jenderal bintang 4 dari kalangan TNI maupun Polri itu loh. Tunduk sama tukang mebel, Pak. Apa tumon? Tumon itu bahasa Jawa. Jadi apa pantas? Ya pantas. Wong itu presiden dulu tukang mebel, sekarang presiden kok piye? Sekarang udah jadi presiden kok. Makanya saudara, yang namanya manusia saja bisa berbuat apa saja kok yang dia mau selagi dia berkuasa. Nah, apalagi Allah. Allah itu maha kuasa, bukan hanya berkuasa, maha berkuasa. Dan dia itu maha kaya, Pak. Allah itu kekayaannya nggak pernah habis, abadi selamanya. Makanya kalau kita perlu kekayaan, minta sama Allah. Perlu apa saja minta sama Allah, andalkan Allah. Saya dulu tidak pernah menyangka bahwa saya akan menjadi dokter spesialis karena saya nggak punya uang. Saya jadi dokter pun itu sudah setengah mati itu. Ya, nggak punya duit saya untuk sekolah, nggak pernah membayangkan saya bisa sekolah. Tiba-tiba datang, karena saya tiap hari cuma kerjaannya ngaji. Terus habis ngaji praktek di masjid yang sekarang masih ada, Masjid Al-Abror namanya. Itu saya buka poliklinik gratis untuk para jamaah. Jadi ilmu saya baktikan di situ. Ini saya ceritakan sebagai pengalaman bahwa Allah memberi nikmat kepada saya lewat situ. Saya praktek gratis. Obat saya mintakan sama jamaah, minta uang Ustaz untuk beli obat untuk jamaah. Oh ya udah, mintakan aja pada mereka yang mampu. Udah, mereka yang mampu ngasih duit. Saya belikan obat. Ya, gratis itu. Itu berlangsung beberapa tahun. Adik-adik kelas saya yang sekarang banyak dokter-dokter yang ngaji di sana itu belum pada ada yang sekolah. Jadi dokter waktu itu masih pada SMA, ada yang SMP. Saya sudah jadi dokter, mereka masih SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMP. Lalu kemudian mereka akhirnya kuliah kepada kebetulan jadi dokter. Ada yang spesialis penyakit dalam, ada yang spesialis bedah, ada yang bedah tulang, ada yang macam-macam sekarang. Teman-teman saya, adik-adik pengajian saya. Ada yang jadi dokter dan kombes polisi, kombes pangkatnya, tapi dokter. Junior saya dia. Dulu ngaji-ngaji sama kita di masjid. Ya, jadi dulu saya nggak pernah membayangkan, tiba-tiba karena saya itu ada yang kasihan. Pak Sugeng nggak ambil spesialis. Aduh, nggak ada duit, Pak. Udah, daftar aja. Nanti saya yang biayai. Gitu, Pak. Masya Allah. Jadi orang datang itu, Pak, membiayai saya sekolah sampai lulus. Allahu yarhamu. Semoga Allah membelas kasihani orang itu tadi. Ya, karena dia saya menjadi spesialis. Saya doakan beliau dalam doa-doa saya. Semoga dia ampuni dosa-dosanya dan dimasukkan dalam Jannatul Firdaus. Bersama istri saya, bersama kedua orang tua saya dan orang-orang yang saya cintai. Saya doakan semuanya itu. Semoga, dan saya juga minta dimasukkan dalam Jannatul Firdaus. Dan saya mohon kepada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang ada di Sampit ini maupun yang ada di Solo sana, kita semua nanti akan ketemu dalam surganya Allah yang namanya Jannatul Firdaus. Nah, untuk itu mari kita bersabar ngaji dulu. Karena ngaji ini tanpa sabar, saudara akan keluar. Enggak akan betah tinggal di tempat pengajian. Tapi hanya dengan sifat sabar yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan mau tetap tahan di sini walaupun kelihatannya berat, susah mempelajari Al-Quran ini kelihatannya. Ya, karena kalau kita nih mau beriman, Allah sudah janji kok di akhirat akan dapat kedudukan yang tinggi. Kalau dalam surat Hud nanti ada lagi ayatnya, di dunia ini akan diberi kemudahan hidup. Hidupnya ini mudah, apa-apa mudah, nggak ada kesulitan. Seadanya ada kesulitan, nanti ada jalan keluarnya.
Tapi syaratnya harus betul-betul beriman, betul-betul taat kepada Allah dan tekun beribadah kepada Allah. Itu sudah dijamin. Jadi kalau ada di antara saudara yang masih mengalami kesulitan hidup, koreksi diri Anda. Mungkin Anda ibadahnya belum betul, atau belum ikhlas, atau belum sungguh-sungguh. Karena Allah sudah menjamin kok, orang yang beriman apalagi bertakwa, udah diberi oleh Allah jalan keluar dari segala macam kesulitan. Ditanggung rezekinya. Nah, jadi saudara pasrah kepada Allah. Nanti Allah akan ngatur urusan kita. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita semuanya kesabaran, ya untuk tetap mau menuntut ilmu, diberi kesehatan dan kekuatan untuk beribadah kepada Allah, diberi rezeki yang luas dan barokah dan banyak yang mencukupi untuk kehidupan kita dan anak-anak turun kita, dan semua kita semua diberi oleh Allah istiqomah serta husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.